Malam ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, Koko Cici semuanya. Senang sekali ya, aku bisa ini nih bisa sharing-sharing sama teman-teman semua, Bapak Ibu Koko Cici semuanya. Thank you juga dari Kohari, dari teman-teman Gema yang sudah mengundang ya untuk saya sharing-sharing tentang AI. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman di sini yang pelaku bisnis, nanti boleh gini ya. Jadi kita webinar hari ini interaktif, jadi mohon Hmm. bantuan dari teman-teman Ya, semua juga untuk saling ini ya, kasih feedback ya, ya, gitu. betul. Jadi ada Heeh. hasilnya ya. Ya, betul. Nah, di sini kalau boleh tahu, nanti gini, cukup jawab di chat Zoom aja, satu, dua, atau tiga gitu ya. Nah, teman-teman kalau yang pelaku bisnis atau UMKM, boleh Sebentar, dong ketik satu. tidak ada suara. Apakah Hah? apakah Aman, aman. yang lain terdengar ini? Cukup dengar sekarang? Siapa nih? Gao Chun Hong. Kalau nggak ada Kedengeran? suara, biasanya keluar terus masuk lagi. Aku biasa suka gitu tuh, Ya. peserta webinar. Ini Itu ada pasti yang dari HP biasanya. HP ya. Oke, Mm-mm. yang tadi nomor satu jawabnya apa? Pebisnis ya? Oke, kalau yang teman-teman pelaku bisnis ataupun UMKM boleh ketik satu ya di grup. Kalau yang profesional, profesional tuh maksudnya seperti karyawan, guru atau apapun boleh ketik dua gitu. Ya, biar kita Dan tahu ya. jadi biar aku bisa tahu Ya. nih. Jadi jadi nanti Oke. AI-nya langsung bisa masuk kepada yang ini gitu, yang yang tahu sudah jadinya profesinya ya, lebih tepat untuk profesinya. Betul, betul. Nah, jadi biar aku bisa wira Di swasta juga termasuk pelaku bisnis atau UMKM ya, teman-teman. Gitu. Karena pelaku usaha sama profesional beda ya. Usaha mikro kecil miliaran. Nah, sadu. Betul, betul. Oke. Nah, di luar dua itu boleh ketik tiga. Ya, mungkin lagi belum ada pekerjaan atau mungkin baru apa sih? Baru resign gitu atau lagi mencari penghasilan tambahan. Nah, boleh ketik tiga ya. Oke, yang lainnya gimana nih? Ada 20, anggaplah 25 orang ini yang Mm-mm, baru jawab mm-mm. ini. Jadi boleh biar kita mengenal gitu ya, Ya. pembicara biar bisa tahu Bapak Ibu, teman-teman, sehingga nanti materinya juga kalau kita mau praktek bisa Anda bisa mendapatkan juga langsung manfaat yang besar gitu. Jadi kalau kita tahu backgroundnya Anda. Mm-mm, mm-mm. Betul. Oke, thank you feedbacknya teman-teman. Ya. Oke, Nah, itu bagian. aku mau nunjuk random ya. Aku mau nunjuk random dari mana nih? Yang namanya Kak Julianto. Kak Julianto. Nah, boleh tanya dong, alasan ikut pelatihan hari ini apa nih? Boleh on mic, boleh juga di kolom chat. Silakan. Kita sambil Ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. ya. Malam Pak Sugi, Pak Ya, Yanto. malam Kak Julianto. Iya, ini Fotonya saya lucu. kepala UMKM usaha untuk kacang telur Medan. Kacang telur Medan. Oke. Terus, Ya, terus. jadi untuk belajar selain usaha, saya juga pengen tahu nih Mm-mm. tentang usaha dalam hal AI gitu, Mm-mm, dipergunakan mm-mm. para UMKM itu bagaimana gitu. Oke, Ya, oke. Siap. dampak dampak yang bisa diterima dalam UMKM itu seperti apa kalau menggunakan Mm-mm. AI? Karena kan yang biasanya kan secara penjualan online, yang secara Mm-mm, umum mm-mm. gitu. Jadi setidaknya Oke. menambah ilmu aja lah dengan adanya Oke. Sip. pembelajaran ini gitu loh. Thank you. Ah, oke, oke. Thank you, Ko Julianto ya. Nah, hari ini Ko Julianto nggak bakal cuma dapat ilmu kok, tapi juga dapat sesuatu yang bisa bantu usaha Ko Julianto nih. Ya, terima kasih. Ya, selain itu juga dampaknya juga bisa buat belajar yang lain juga gitu. Iya, iya, betul, betul. MPN dan juga mungkin buat market-market untuk selain yang selama ini yang ingin saya pelajarin lewat AI juga gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Heeh. Thank you, kok Thank you, responnya. thank you. Thank you. Ya. Di sini ada yang guru kah? Ada yang guru gak? Kalau ada yang guru boleh ketik satu. Guru ya, pengajar, pendidik, dosen satu. Oke. Oh, CND ya. CND Ya, kalau boleh tahu apa nih, Ci? oh, Profesinya. saya trainer bahasa Mandarin. Oh, Mas Banarin. Ya, Murid-muridnya inian apa? Tingkatan apa? SD, SMP, SMA, kuliah, pekerja? untuk
Minimal SMA, tapi untuk persiapan S1 dan S2 ke Taiwan atau ke China. Oh, oke oke. Wah, ini berarti kejar-kejaran HSK-nya nih ya. Tapi juga ada bisnis. Ah, oke. Bisnis apa sih kalau boleh tahu? Enggak, bisnisnya pelajaran bisnis. Oh, oke, pelajaran Bisnis bisnis. Mandarin. Oh, oke oke. Wah, keren keren. Ada. Berarti banyak banyak ini nih, banyak gaul sama orang China ya. Heeh, heeh. Oke, thank you, Ci. Ya, sama-sama. Ya. Nah, teman-teman di sini sudah pada install Gemini dan juga Cloud belum ya di handphone atau di laptopnya atau PC? Kalau yang belum boleh nanti di-download ya. Oke, sip. Kalau yang sudah, nah nanti kita soalnya mau langsung praktek gitu. Kok hari Mungkin ini bagi mau yang langsung belum, main? Mana kok? bagi yang lain kalau bisa supaya lebih bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, jadi mungkin bisa download dulu kali ya, Bro Sugi ya. Betul. Download dulu. Cloudnya saya tulis ya, Cloud, Cloud atau Gemini ya, Bro Sugi ya. Ya, Cloud atau Gemini. Ya, jadi salah satu ini ya. Jadi kita Dua-duanya diinstal. oh dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Heeh. dua-duanya. Kalau bisa diinstal dulu sambil nanti bisa praktek langsung gitu ya. Betul, betul. Heeh. Ya, jadi kalau yang mau jadi ikutin tentunya pasti akan mendapatkan benefit yang lebih besar karena Anda langsung Mm-mm. praktek gitu kan. Jadi ini materinya saya katakan sebetulnya tadi saya sudah bicara sama Bro Sugi, pembicara kita ini daging banget gitu ya. Daging banget kalau Anda mungkin di luar mungkin harus bayar sekian mahal gitu ya. Di sini dikasih gratis gitu. Tapi kalau Anda Mm-mm. nggak mau dapatkan manfaat juga ya wis gitu. Kesalahan bukan di di apa di terminal ini gitu ya. Iya. Resiko tanggung penumpang ya kok. Iya, udah mau penumpang gitu. Heeh. Versi web ya boleh ya, Gemini web base boleh, boleh. gemini.google.com berarti. Mau buka di web, mau buka di apps boleh ya teman-teman. Silakan. Iya betul Gemini Google. Aku langsung sharing aja ya kok ya. Ya silakan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke ini juga ya sip. Oke, sudah kelihatan screen-nya? Kelihatan ya? Ya kelihatan. Oke, sip. Kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi kita hari ini mau mulai nih ya, apa namanya? Stop hard working ya, tapi start growing smarter with AI. Jadi ini eksklusif webinar nih untuk para pelaku bisnis dan juga UMKM serta para profesional, teman-teman. Ya, bahasanya ini agak gaul ya, lo gue gitu. Nah, tadi ini perkenalan diri aku, tadi udah dijelasin ya sama Ko Hari, jadi aku skip aja. Panggil aja aku Sugi, ya. Nah, ini ada beberapa sertifikasi yang tadi udah disebutin sama Ko Hari juga, ini di skip aja. Nah, kita mulai dengan sebuah cerita nih, teman-teman. Kalau Sebentar boleh Bro tahu Sugi. di sini. Bisa Gimana ini kok? materinya dilebarin di itu full screen. Oh oke. Aku gedein ya. Ya. Segini oke? Oh ya oke. Udah ya, ini udah full screen. Oke, sip. Nah, aku mau mulai dulu dengan sebuah cerita nih teman-teman. Di sini siapa yang pernah merasakan pakai mesin tik? Kalau yang pernah pakai mesin tik, boleh dong ketik satu. Hmm. Jebakan umur, bukan. Beneran nanya. Aku juga pakai kok. Eh, Heeh. Aku juga apa? pakai dulu pas SMP. Ada tuh pelajaran mengetik di SMP. Oh, pedes banget, apalagi kelingking ya. Susah banget sih. Hmm. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Anggaplah ini ada si A dan si B ya. For your information, gambar ini aku buat dari AI ya. Jadi nggak ada orang aslinya. Jadi nggak menyinggung siapapun. Nah, kita sebutlah si A dan si B. Wah, ternyata banyak juga yang pakai mesin tik ya. Oke, nah mungkin ini akan relate, akan nyambung ke teman-teman. Jadi contoh cerita si A, dia sudah pakai mesin tik tuh selama 5 tahun gitu. Wah jago banget deh pokoknya di kelasnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya dia kira kecapean juga ya. Dituntut sama bosnya, wah sehari itu mesti 50 halaman gitu. Pakai mesin tik tuh berasa banget, berasa banget. Nah akhirnya si A ini dia punya kemampuan ngetik sejam itu bisa 5 lembar halaman teman-teman.
Ya, 5 lembar halaman. Wah, sejam 5 lembar halaman tuh udah bagus banget, udah oke banget lah untuk zamannya kala itu, gitu. Nah, tapi mesin tik sekarang udah nggak dipakai lagi, gitu. Nah, dia kebingungan nih, wah, kantor lamanya juga udah tutup, tapi skill ngetiknya masih ada, gitu. Nah, lalu ada juga si B, ya, cewek kedua si B. Nah, dia ngetik biasa-biasa aja, tapi dengan dibantu komputer sama mesin print, ya sehari atau sejam dia bisa selesain 10 halaman. Ya kalau tadi si A pakai mesin tik 1 jam itu cuma 5 lembar, sedangkan si B itu sejam dia 10 lembar, 2 kali lipatnya gitu. Ya, karena apa? Karena alat bantunya beda. Yang satu manual, pakai mesin tik, kalau tintanya habis mesti masukin, diputer gitu ya. Kalau yang udah pernah merasakan. Nah, kalau yang pakai laptop, pakai mesin print, cuma tinggal ketak-ketik, ketak-ketik. Hapus nggak perlu repot lagi. Kalau mesin tik tuh hapusnya repot banget. Hapus tinggal backspace di keyboard ya. Ketik, selesai jadi print, beres. Nah, pertanyaannya nih, kebetulan kantornya si B lagi cari lowongan. Lagi cari lowongan. Nah, kira-kira si A bisa keterima nggak, teman-teman? Nah, kalau yang bilang bisa diterima, boleh dong ketik 1. Kalau yang bilang nggak bisa diterima, boleh ketik 2. Nah, kira-kira menurut teman-teman. Oke, satu. Oke, keterima kalau mau belajar, kata Kak Aris. Oke, thank you ya feedbacknya ya. Nah, bosnya akhirnya interview si A. Oke, kamu punya pengalaman apa? Wah, dilihat sama si bosnya. Wah, pengalaman ngetik 5 tahun. Wah, ini sih jago banget ngetik, gitu. Terus ditanya, kamu bisa pakai mesin ini nggak? Komputer nggak? Gitu. Wah, saya nggak bisa, bos. Oke, kamu mau nggak belajar? Oh, boleh deh. Gitu. Akhirnya, cuma dalam waktu sekitar 3 hari sampai 4 hari, dia udah ngerti ngetik pakai komputer gitu. Dan tahu nggak teman-teman, karena dia punya pengalaman dan skill 5 tahun ngetik, jadi ngerjain ketikan, wah itu gampang banget. Si B aja kalah. Ya, si B tadi sejam berapa halaman? Ada yang masih ingat? Si B? 10. 10, betul ya. Nah, ini si A, dia sejam bisa 30 halaman. Ya, karena apa? Dia punya pengalaman 5 tahun. Makanya ngetik mah udah merem dia. Dia lihat dokumen langsung tak 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 tak, gitu. Nah, ini membuktikan bahwa seseorang kalau dia punya skill dan pengalaman dan juga dibantu sama alat bantu yang tepat dan sesuai zaman, wah mereka bisa melesat gitu. Tapi akan beda cerita nggak kalau si A nggak mau belajar dan dia ngotot, waduh nggak bisa bos, saya nggak bisa komputer, saya nggak ngerti gituan, saya bisanya mesin tik gitu. Di perusahaan bos ada nggak mesin tik? Saya kerja pakai mesin tik aja ya. Nah, si bosnya mungkin nggak bisa terima dia karena mesin tik udah nggak relate, udah nggak relevan dengan zaman sekarang, lambat. Gitu. Mau sejago apapun kita, kalau alatnya nggak tepat dengan zaman yang lagi berjalan, ya tetap ketinggalan. Gitu. Ya, ini cerita pembuka ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman udah ngerti nih arahnya kemana. Ya. Nah, kita next deh. Lanjut ke tentang AI. Nah, ini teman-teman banyak yang salah kaprah nih tentang AI. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba ataupun yang belum pernah nyoba merasa takut ya. Wah, AI ini ribet. AI itu cuma buat programmer. AI bakal ngilangin profesi. Apakah iya gitu. Narasi yang beredar kan banyak seperti itu ya. Nah, tapi faktanya ialah AI itu justru ngebantu kita gitu. Ngebantu apa yang udah kalau misalnya teman-teman bisa desain, nah itu bisa ngebantu banget teman-teman yang bisa bisnis, wah itu buat efisiensi kerja tuh jadi cepat banget gitu. Nah, berikutnya kan sering denger ya, wah AI ini bakal ngegantiin profesi ini, AI bakal ngegeser profesi sekian gitu. Sebenarnya tuh yang kegeser siapa? Nah, yang kegeser itu ialah workflow. Workflow itu tuh maksudnya cara kerja yang nolak berubah gitu. Masih merasa nyaman dengan workflow lama. Nah, ingat cerita yang tadi ya, si A sama si B gitu. Terus cara kerja yang terlalu berat, ini yang bakal kegeser sama AI. Proses yang nggak efisien, dan juga skill yang nggak beradaptasi dengan zaman. Nah, ini relate banget nih teman-teman sama cerita si A dan si B tadi. Gitu. Kalau si A nggak mau berubah, si A masih pakai cara kerja yang nggak efisien, dia bakal kegeser. Tapi kalau dia mau ngikutin zaman, pakai alat bantu yang sesuai dengan zaman itu,
wah dia bakal lebih melesat gitu. Karena apa? Dia punya skill dan pengalaman yang nggak bisa digantikan sama AI gitu. Ya, nah dan juga, nah ini aku yakin akan relate sama teman-teman yang sering pakai ChatGPT atau mungkin tools AI lain, ya. Banyak orang nganggap AI itu bukan mesin canggih, tapi apa? Dukun. Kenapa aku bilang dukun? Karena gini, contoh, wah kerjaan lagi mumet nih, omset gitu-gitu aja nih. Aduh, ini biaya operasional gede banget nih. Wah, katanya AI bisa bantu. Ya udah, pakai AI. ChatGPT gitu atau pakai Gemini. Omset saya lagi turun, saya punya usaha baju. Tolong carikan solusinya. Jadi dukun nggak tuh AI? Kita nggak jelasin permasalahan kita secara detail, tapi apa? Kita berharap si AI ngerti maunya kita, gitu ya. Keluar sih hasilnya ketika ditanya seperti itu, tapi apa jawabannya? Jawabannya mungkin ngawang-ngawang atau ngaco gitu. Dan kita langsung bilang, wah AI-nya payah, ah AI-nya nggak ngerti, ah AI-nya nggak canggih nih. Gitu. Padahal kita perlu kasih informasi ke si AI-nya teman-teman. Gitu. Informasi misalkan kita punya usaha apa aja yang sudah kita lakukan, apa aja yang eh, kita alami selama ini, selama 3 bulan terakhir. Sama kayak dokter, teman-teman. Teman-teman datang ke dokter nih, punya keluhan sakit kepala, sama perut nggak enak, sama dada sesak. Ke dokter, kita nggak bilang apapun. Ya dokter cek-cek sih. Dan si dokter yang ngira-ngira, gitu. Oh, ibu kayaknya mah. Padahal mungkin kita juga ada sakit kepala sama dada sesak. Kita nggak cerita, ya udah. Nggak apa, jangan salahin si dokter kalau kasih obatnya nggak tepat. Gitu. Nah, sama nih teman-teman ya. Untuk AI kita juga perlu kasih informasi. Jadi AI ini nggak akan paham kalau kita nggak kasih informasi detail. Itu. Nah, supaya jelas apa maksudnya yang dari tadi aku omongin ya, kita langsung demoin aja ya. Kalau berbayar bisa lebih, kalau mau spesifik, ya betul bisa, Ko Julianto. Nih, aku langsung praktekin aja deh. Ya, teman-teman kalau mau bertanya, kata Ko Hari itu, boleh raise hand atau juga langsung tanya di kolom chat ya. Nah, tampilan cloud seperti ini ya teman-teman. Kalau di PC ataupun juga di handphone, ada yang mau bantu aku? Cloud gratis sama berbayar, ya beda jauh. Jauh banget. Aku ada yang berbayar, aku ada yang pro-nya tapi pakai anti gravity. Ini susah di-share sih. Aku pakai yang free dulu ya. Jadi teman-teman biar tahu, wah free aja tuh cukup powerful teman-teman. Aku udah jarang pakai ChatGPT. Aku sekarang udah seringnya sih pakai ini, pakai cloud. Kalau apa? ChatGPT biasa buat tanya yang ringan-ringan. Nah, gini teman-teman. Yuk, ada nggak satu atau dua orang yang mau aku bantu dengan AI? Siapapun profesi, apapun profesi teman-teman. Kalau ada yang mau, boleh angkat tangan. Bukan di video ya, di Zoom ya, kan ada raise hand. Ayo, siapa? Ya, kesempatan ini Gratis di loh, di luaran konsultan AI itu mahal loh itu. iya, Hitungannya per jam. kesempatan di upgrade dalam waktu Mm-mm. singkat. Ayo, Ayo, silakan. Bu Yendi, Bu Yendi lah, Hah? Kasih kesempatan Bu Yendi belajar ini langsung pakai ini apa AI biar Oke. pelajarannya lebih mantap lagi kan? Iya Udah kan? pakai sih, pakai ChatGPT, pakai Gemini, Sekarang pakai cloud. pakai Ya. cloud. Dia lebih, saya mau nanya, makanya saya Mm. dengerin dulu. Itu dia lebih Nah, lebih banyak untuk riset seperti DeepSeek atau apa ya si cloud. Makanya saya nggak terlalu apa mau tahu hmm, perkenalan dulu. Selama ini iya, sih iya. pakai DeepSeek, pakai ChatGPT, Gemini, Gemma Mm-mm. gitu-gitulah. Oke, Gama ya, Gama buat presentasi ya. Ya Nah, presentasi. kalau mau tahu bedanya gimana, nah ini kita langsung praktek sih. Ya oke lah, saya dengerin dulu aja. Boleh, oke. Cici misalkan punya problem apa sih? Atau pingin apa? Ada tujuan tertentu nggak? Ah, Ko Julian tuh boleh ntar ya. Ini boleh desain atau soal tanya info atau apa? Hmm, gini, kira-kira nih ada masalah apa nggak yang Cici pengen dapat solusinya atau seenggaknya dapat sesuatu lah dari AI? Oh iya, Misalnya AI contohnya ini bisa gini. ngebantu masalah Cici gitu. Oke, contohnya
itu HSK sudah keluar new version 3.0. Oke, HSK sudah keluar. New version 3.0, Oke, tetapi belum ada dia punya apa tuh contoh oke, test test papers. papersnya. Oke, Ya, jadi seperti apa? Apakah sama dengan yang lama? oke, oke, ngerti. Nah, terus apa lagi, Ci? Kendala Cici? Itu yang lagi saya mau riset. Oke, oke, sip, nice. Oke, aku coba ke Ci Yendi dulu ya. Nanti Ya, berikutnya ke Julianto ya. Tadi udah ini. Oke, contoh gini. Nah, misalkan kita jelasin dulu, Ci. Saya adalah aku sebut Yen lah ya. Oh ya, satu spoiler ya teman-teman. Kalau chat ke AI, jangan pernah kasih informasi detail tentang teman-teman. Nama oke, nama oke. Tanggal lahir detail, jam lahir, alamat di mana, rekening atau nomor KTP itu kalau bisa hindari ya teman-teman. Jadi informasi sensitif pribadi hindari gitu. Cuma kasih ya. tahu nama oke, tanggal lahir juga oke. Tapi kalau udah lebih spesifik lagi nggak usah, jangan gitu. Oke, saya dari Yendi. Profesi saya seorang Cici seorang guru atau pemilik usaha eh, kursus Mandarin sih? Ya, saya pemilik sekaligus juga trainer sekaligus juga macam-macam lah, advisor juga, Oke, konsultan dan juga. pemilik usaha kursus bahasa Mandarin sudah berapa lama sih? 2011, Berjalan 15 tahun. Wow. ya belum lama. Oke. Nah, saat ini saya memiliki kendala bahwa HSK sudah keluar. HSK itu apa ya, Ci? 汉语水平口语考试，dia Eh, sertifikasi tes sertifikasi Mandarin nah, ini China, yang aku butuh. Sertifikasi Mandarin. China. Oh, Jadi oke. kalau yang Taiwan beda, kalau Taiwan tuh Ya, namanya ya. TOEFL. Nah, soalnya aku perlu kasih informasi bahwa HSK ini apa sih ke si AI gitu. Karena contoh kita ngomong HSK ke orang awam belum tentu orang awam ngerti HSK itu apa Oh, gitu. Nah, sertifikasi makanya Mandarin, eh, sertifikasi Mandarin China. oke, nah misalnya kayak gini ya. Gitu. Jadi, walaupun AI canggih, sometimes kita perlu kasih breakdown lagi. Tapi belum ada contoh test papernya. Oke. Lalu Cici mau apa, Ci? Jadi saya mau tanya, Kap, di mana di mana ada sumber yang bisa saya cari dapatkan untuk past Oke. paper? Saya butuh sumber untuk new version test Berlakunya baru paper 2026 sih, terus terang. Jadi ya tersebut. pasti dia nggak ada. Eh, Berikan saya apa namanya informasi dalam bentuk HTML deh. Kan berlakunya baru Januari 2026. Oke, oke, oke. Nah ini nih eh, sudah berlaku dari Januari. Nah ini yang aku bilang tadi ya teman-teman, butuh informasi yang detail. Interface cloud lah ini interface cloud si Karis sidebarnya atau yang mana ya? Interface cloud kayak gini kok, kayak gini doang. Dia mirip kayak ChatGPT. Oke, berarti Cici cuma butuh informasinya aja ya, Ci? Ya informasi dan sumber misalnya ada YouTube atau dari apalah buku sources sumber. Dari YouTube, buku, dan sejenisnya. Oh, sorry, sorry. Aku share-nya, oh ya, thank you, thank you. Maaf, aku masih belum share ininya. Oke, maaf ya. Thank you, Kak Aris. Aku tadi bingung. Kayaknya udah keluar tampilannya. Oh, ternyata belum ya. Sudah kelihatan semua, teman-teman? Boleh Sudah, ketik satu kalau kelihatan. ya sudah. Sudah ya. Thank you, Karis. Nah, jadi gini, Ci. Di cloud, ya benar, di cloud. Thank you, Vero, responnya. Nah, di cloud tinggal bilang aja siapa, kita punya kendala apa, problemnya apa, butuh apa, gitu. Nah, ini aku bilang nih, oh saya adalah Yendi, profesi saya seorang trainer dan pemilik usaha kursus bahasa Mandarin yang sudah berjalan 15 tahun. Saat ini saya memiliki kendala bahwa HSK sudah keluar nih versionnya, tapi belum ada contoh test papernya.
Nah, saya butuh sumber butuh sumber untuk test paper nih versi tersebut. Nah, kayak gini ya sih. Iya, betul. Nah, Thank ini you. kalau gratisan biasanya tuh dia Sonnet sama Haiku. Pakai aja yang Sonnet sama dinyalain extended thinking. Ini supaya lebih pinter si cloud-nya. Nah, sembari ya. Sembari kita tunggu. Oke, sembari kita nunggu, satu lagi siapa yang mau aku bantu? Punya problem apa? Nyari side hustle juga bisa loh, teman-teman. Bangun personal branding nih buat teman-teman yang masih pada ini aktif di sosmed bisa. Yuk, satu orang lagi boleh yang mau di ini, mau dicoba dibantu dengan AI, silakan. Jadi kita nggak cuma teori ya, langsung real case. Tadi Ko Julianto ya, Ko Julianto sempat angkat tangan. Saya hold dulu, Pak Di Sugi. hold. Oke. Editor buku, kalau ChatGPT ada keterbatasan halaman. Hold dulu. Kalau cloud, tergantung sih. Kak Vero, nah ini Ci. Mari kita lihat apakah si AI bisa bantu problem Cici. Oke, tuh Ci, langsung keluar. In seconds, udah nggak seconds lah, in minutes. Jadi dalam hitungan menit, ya. Mungkin nyari di web susah atau bingung ya. Kan kita mesti nyari manual tuh nggak spesifik. Jadi bingung, aduh ini apaan sih, informasinya terlalu banyak. Nah, tapi dengan dibantu AI, kita langsung dia terkurasi sih. Ya, bahkan dia sumber resmi ya dan platform untuk materi ujian HSK 3. Nah, ini keluar nih, Ci. Ini sumbernya bisa dicari, ini sumbernya juga ada banyak. Nah, tadi kan kita minta juga ya. Saya minta informasi dan sumbernya tuh misal dari YouTube, buku dan sejenisnya. Nah, ini ada juga tuh. Tadi link YouTube-nya mana ya? Sebentar. Dia lagi nyari nih YouTube-nya. Coba show more. YouTube-nya belum ada. Iya. Nah, ini Ci alasannya nih. Ya. HSK baru dirilis November 2025, resmi diimplementasikan mulai Juli 2026. Gitu. Dan ini pun hasilnya baru diumumin 16 Maret. Tuh, tes paper resmi memang masih sangat terbatas karena sistemnya baru berjalan ini. Tuh, berjalan pilot trial dia. Oke, thank you. Gitu. Tapi sumbernya udah jelas nih, bisa langsung dicari. Nah, cuma dalam hitungan menit, teman-teman. Iya, Nah, ini masih simple sih. Ini mah ChatGPT juga bisa. Ada betul. yang lebih ini nih. Ada yang lagi bangun persona branding nggak, teman-teman? Ya, halo Kevin. Cloud bisa digunakan untuk membuat iklan sinematik setara. Nggak bisa kalau cloud. Aku langsung jawab. eh Kalau untuk visual itu nanti pakai macam-macam sih, pakai VO. Kalau aku sekarang pakai Seedance. Seedance 2. Nanti aku kasih lihat contoh Seedance kayak gimana. Ya. Cara bikin video gampang banget. Ntar aku demoin ya. Ayo dong satu orang lagi. Nih, aku demo pakai cloud dulu. Ini masih gampang banget sih apa pertanyaannya. Nah ini aku mau tanya nih, ada yang lagi bangun personal branding nggak? Atau lagi mau sosmednya dibagusin atau dioptimalin? Misalkan nih, si A punya usaha apa, nah pengen lebih dikenal lewat sosmed. Ada yang merasa seperti itu nggak? Ada, oke. Ke Agus Gunawan, mau on mic atau mau chat? Enak sih on mic sih, biar aku bisa langsung ketik.